Kalau ada bangunan yang bisa membuat kita terpana akan tiap sudutnya, Pura Mangkunegaran adalah jawabannya. Dari cantiknya lampu-lampu yang tergantung, langit-langit yang serat filosofi, hingga bangunan dalam Pracimayoso yang sangat idung di tengah panasnya kota Solo. Pura Mangkunegaran ini menyimpan arsitektur yang bukan hanya cantik, tetapi juga penuh sejarah. Hey, kami dari kelompok 5. Aku Ulia Istiqomah, aku Inas Asyahenani, dan aku Kyle akan berkeliling menampilkan kecantikan dan sejarah Pura Mangkunegaran di Solo, sebuah pusat budaya dengan pendopo terbesar di Indonesia. Sebelum ngajak kalian berkeliling, mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu Pura Mangkunegaran. Jadi, Pura Mangkunegaran adalah istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan tempat kediaman para adipati Mangkunegaran. Nah, bangunan asli istana ini mulanya merupakan kediaman Pati Sindurejo, yang setelah perjanjian Solo Tigo pada tahun 1757 diserahkan kepada Mangkunegara I dan kemudian dibangun serta diperbesar. Ditempatinya istana ini oleh Mangkunegara I mengawali pendirian Kadipaten Mangkunegaran sebagai realisasi dari perjanjian Solo Tigo yang ditandatangani oleh kelompok Raden Mas Said, Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, dan VOC pada tahun 1757. Kita memasuki Pendopo Ageng, pendopo terbesar di Indonesia seluas 3.500 meter persegi. Berdiri kokoh tanpa satu paku pun. Tiang-tiang kayu persegi panjangnya menjulang dengan warna kuning hijau khas Mangkunegaran, Pareanom. Langit-langitnya dihiasi simbol-simbol astrologi Hindu Jawa dan lampu gantung antik. Di sini, gamelan pusaka Kiai Seton, Kiai Kanyut Mesem, dan Lipur Sari tersimpan dengan sakral, dimainkan hanya pada saat momen tertentu. Memasuki area Pringgitan, terletak tepat di belakang Pendopo Ageng. Bangunan ini berbentuk kutub ngambang yang anggun. Tak hanya berdiri sebagai saksi bisu sejarah, tetapi juga menjadi panggung bagi pertunjukan wayang kulit. Di sekelilingnya, lukisan-lukisan para Mangkunegaran beserta permaisuri mereka berdiri tenang, memancarkan aura kejayaan masa lalu, menghadirkan keagungan yang seolah tak lekang oleh waktu. Setelah melewati Pringgitan, kita melihat ke dalam Ageng. Bangunan paling tua yang kini masih berfungsi sebagai tempat ritual pernikahan, penobatan, dan meditasi. Di sini tersimpan petanen berlapis sutra, perhiasan, senjata, pakaian, medali, perlengkapan wayang, hingga gambar para adipati Mangkunegaran. Namun, keindahan dalam Ageng tidak boleh diabadikan dalam lensa, hanya bisa dinikmati langsung oleh mata. Melangkah sedikit, kita tiba di area Pracimayoso, bangunan bersudut 8. Di dalamnya, perabotan dan tempat lilin bergaya Eropa menghiasi ruang, memancarkan nuansa elegan. Pracimayoso sendiri berfungsi sebagai ruang keluarga, meeting keluarga, dan penyambutan tamu penting. Sebelum memasuki ruangan Pracimayoso, terdapat juga lukisan-lukisan anggota keluarga Mangkunegaran berjejer, dan kursi-kursi tertata rapi, menghadap taman yang indah. Melangkah sedikit, kita tiba di area ruang makan yang langit-langitnya berhias kaca.
dibangun pada masa Mangkunegaran ke-7 yang bersama dengan Kerajaan Bali. Jadi tak heran banyak ornamen Bali yang menghiasi ruangan ini. Sebenarnya, masih ada area yang bisa kita susuri di sini. Namun, karena keterbatasan waktu, langkah kita harus berhenti sejenak. Dalam perjalanan singkat menyusuri sudut-sudut Pura Mangkunegaran ini, bangunan ini memperlihatkan arsitektur yang memukau, syarat dengan filosofi dan sejarah mendalam. Semoga langkah kecil kami ini mampu memberikan sekilas gambaran tentang kemegahan dan kekayaan sejarah yang terpatri di Pura Mangkunegaran. Terima kasih.